bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih sehat ya. Ya harus sehat lah, jangan sakit-sakit. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang doa pujian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang doa syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan baik, karena Tuhan telah menyelamatkan kita, karena Tuhan menganugerahkan kesehatan, karena Tuhan sudah melindungi kita, memberkati kita. Banyak hal yang membuat kita bersyukur. Oke, sebelum kita belajar, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar, kiranya Engkau selalu membimbing dan menyertai kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Sebagainya, banyak hal yang membuat kita bersyukur. Bahkan kita bersyukur karena corona. Bagaimana kita bersyukur karena corona ya? Karena dengan pandemi ini kita dirumahkan, kita bisa memiliki banyak waktu dengan keluarga kita. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita bisa melakukan hobi kita di rumah masing-masing. Walaupun kita tidak boleh keluar, kita tidak bisa pergi ke sekolah, tetapi kita tetap bersyukur karena masih bisa belajar lewat video. Kita bisa berjumpa dengan guru kita melalui video, melalui sosial media yang kita punya ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik hati, karena Ia telah menyelamatkan kita, karena Ia telah menganugerahkan kesehatan ya. Ia telah memberkati kita, memberikan berkat-berkat yang kita perlukan setiap hari. Kita dilindungi, kita dibimbingnya. Kita bersyukur itu dengan mengucapkan apa? Biasanya ungkapan syukur kita adalah dengan mengucapkan terima kasih ya. Kita berterima kasih kepada seseorang karena ia melakukan kebaikan, karena ia memberi, maka kita mengucapkan terima kasih. Itu sudah diajarkan kan, seringkali diajarkan kita mengucapkan minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Nah, sebagai bentuk syukur kita mengucapkan terima kasih. Dalam kitab suci ada cerita tentang Tuhan Yesus mentahirkan orang yang sakit kusta. Ceritanya adalah ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan, menyusuri jalan di kota, di pinggiran kota, ada 10 orang yang datang kepadanya. 10 orang ini semuanya sakit kusta ya. Lalu mereka datang dan memohon kepada Yesus supaya disembuhkan dari penyakitnya. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka berjalan menghadap imam-imam ya. Mereka mau menemui imam-imam itu, lalu mereka berjalan. Ketika di tengah perjalanan mereka belum sampai di tempat para imam ya. Biasanya tempat para imam di mana? Di bait Allah ya. Ketika mereka belum sampai, mereka masih di tengah jalan, ke-10 orang ini menjadi tahir. Mereka semua sembuh semua mereka. Nah, lalu ketika mereka sembuh, mereka bersorak-sorai, mereka senang. Lalu 9 orang ini mereka tidak ingat lagi dengan Tuhan Yesus. Mereka pulang bersorak-sorai, mereka menemui orang yang mereka sayang, bahwa memberitahu bahwa mereka sudah disembuhkan ya. Tetapi yang datang dan kembali kepada Yesus hanya 1 orang. Ia adalah seorang Samaria. Nah,
Seorang Samaria ini, ia datang kepada Yesus, ia bersujud, ia memohon ampun, ia bersyukur, ia berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus bertanya, kemana 9 orang tadi? Tadi yang Tuhan Yesus minta untuk datang kepada para imam adalah 10 orang. Tetapi yang kembali hanya 1 orang berterima kasih kepada Yesus. Ya, 9 orangnya mereka kabur kemana itu, tidak tahu kemana mereka perginya. Yang datang hanya 1 orang. Bayangkan dari 10 orang yang datang berterima kasih hanya 1 orang Samaria. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan kamu. Nah, jadi dari kisah kitab suci tadi kita diajarkan supaya ketika kita menerima kebaikan, ketika kita dikasihani oleh orang lain, ketika kita dikasihi, kita harus berterima kasih, ya. Dengan orang tuamu yang sudah menjagamu, sudah merawatmu dari kecil, sudah membesarkanmu, kamu harus berterima kasih kepada saudara-saudara, teman-teman, guru, dan sebagainya. Orang yang memberi kepadamu, orang yang berbuat kebaikan, kamu harus mengucapkan terima kasih, ya. Oke, sekarang kita menyusun doa syukur, ya. Di sini ada contoh. Kalau di sini ada contoh, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau mencintaiku. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau memberikan ayah dan ibu yang menyayangiku. Oke. Di sini kamu tulis sendiri doa syukurmu apa? Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau titik. Nah, titik itu kamu isi sendiri. Oke? Doa syukurmu, kamu bersyukur karena apa kepada Tuhan? Selain contoh tadi, ya. Itu saja tugasnya untuk hari ini. Tulis dengan rapi dan baik di buku tugasmu supaya bisa dibaca. Oke? Nah, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami anak-anak-Mu untuk selalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah berbuat kebaikan kepada kami, terutama kepada Engkau sendiri, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Oke? Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, jaga kesehatan, tidur dan makan yang cukup. Dan Yesus memberkati. Bye-bye.